Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-temanku yang sedang menonton video ini. Selamat datang kembali di channel ini dengan aku Ari di channel Aringo Info. Oke, di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua informasi penting masih seputar KIP kuliah. Dan bagi teman-teman yang kemarin sudah mendaftarkan KIP kuliah di jalur seleksinya, saya ucapkan selamat berjuang dan selamat menanti hasilnya. Dan di video kali ini saya akan bahas spesifik tentang tanda-tanda kalian diterima beasiswa KIP kuliah di jalur seleksi kalian. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe videoku ini, share ke teman-teman kalian semua, dukung channel ini, dan jangan lupa klik icon notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya di channel ini. Harapan besar calon mahasiswa ataupun siswa yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai calon penerima KIP kuliah di jalur seleksi perguruan tinggi, itu harapan besarnya pasti inginnya itu diterima, sekolahnya gratis, 0 rupiah, dan diberikan uang saku. Pasti di benak kalian pasti ada keinginan seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa banyak sekali siswa dan calon mahasiswa yang sudah mendaftarkan diri sebagai calon penerima KIP kuliah di Indonesia ini, dan pemerintah itu memberikan kuota yang biasanya terbatas. Dan tanda-tanda apa yang bisa kalian temukan dan bisa kalian pahami sebagai tanda diterimanya kalian sebagai mahasiswa KIP kuliah? Tanda yang pertama yakni kalian dinyatakan lolos dari seleksi perguruan tinggi. Jadi, ketika kalian nantinya sudah mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa di jalur seleksinya, misalkan SNMPTN, kalian menggunakan SNMPTN KIP kuliah. Nah, kalian diterima, dan itu mungkin jadi salah satu tanda kalian diterima sebagai mahasiswa jalur KIP kuliah. Mungkin ya, tapi setiap kampus regulasinya akan beda karena sesuai dengan seleksi dari masing-masing universitas, teman-teman. Jadi ketika kalian nantinya sudah ditetapkan atau sudah dinyatakan diterima di kampus kalian lewat jalur SNMPTN ataupun jalur seleksi lain yang berdasarkan KAP atau PIN yang kalian masukkan, yaitu link ke KIP kuliah, dan kalian dinyatakan diterima, mungkin itu jadi salah satu tanda kalian diterima sebagai mahasiswa KIP kuliah. Tanda yang kedua, nah sebelum kalian ini ditetapkan sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah, nantinya dari pihak kampus akan menyeleksi mana sih mahasiswa yang perlu diadakan survei ke lokasi. Biasanya kalau aku dulu, teman-teman, aku dulu di jalur bidik misi itu tidak ada survei, karena survei itu biasanya berdasarkan sampel aja. Tidak semua calon penerima beasiswa KIP kuliah ataupun bidik misi itu dilakukan survei tempat ke rumah. Tapi bisa jadi kalian bakal disurvei ke rumah kalian, itu biasanya lewat bantuan ikatan mahasiswa dari daerah kalian. Misalkan di daerah kalian mungkin Kabupaten Jombang. Nah, Kabupaten Jombang ini memiliki mahasiswa yang kuliah di kampus yang kalian daftar, kalian ikuti, atau kalian ingin masuk ke kampus tersebut, itu diterima di sana. Itu mahasiswanya sudah tergabung dalam ikatan mahasiswa, itu biasanya yang ikut andil atau membantu kampus untuk survei tempat atau survei lokasi atau survei rumah kalian, sesuai nggak dengan data-data yang kalian masukkan lewat sistemnya KIP kuliah. Ini mungkin ini khusus bagi kalian yang tidak terdaftar di DTKS. Mungkin yang sudah terdaftar di DTKS, data-data yang sudah kalian masukkan itu sudah masuk ke dalam sistem atau database-nya Kementerian Sosial, yang itu lebih real atau lebih lebih meyakinkan bahwa kalian itu dalam kategori ekonomi yang rendah. Jadi ketika kalian disurvei nantinya dan ditetapkan, itu bisa jadi tanda-tanda kalian diterima beasiswa KIP kuliah lewat jalur seleksi kalian. Tanda yang ketiga yakni kalian ditetapkan sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, kalau sudah ditetapkan seperti ini, itu sudah pasti kalian ditetapkan sebagai mahasiswa dengan jalur KIP kuliah. Nah, tanda berikutnya apa? Tanda berikutnya itu kalian ditangguhkan pembayaran UKT. Ketika nanti teman-teman kalian yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa yang reguler bukan dari KIP kuliah diterima
lewat jalur seleksi perguruan tinggi, lewat jalur reguler, itu biasanya ketika sudah diterima 2 pekan kemudian itu ada pengumuman UKT. UKT itu uang kuliah tunggal, atau biasanya itu kalian kenal di sekolah itu SPP, berapa yang harus dibayar di awal. Tapi ketika kalian sebagai pendaftar KIP kuliah, biasanya pembayaran itu ditangguhkan sampai kalian ditetapkan sebagai mahasiswa KIP kuliah. Ketika sudah ditetapkan, berarti kalian resmi ditetapkan oleh kampus itu sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah, dan nama kalian akan di send ke kementerian untuk mendapatkan uang beasiswa itu, beasiswa bantuan pendidikan dan uang saku. Jadi ketiga hal tersebut merupakan tanda-tanda yang paling mendasar buat kalian yang penasaran apa sih tanda-tanda itu. Nah, 3 itu tadi merupakan tanda-tanda yang umum bagi mahasiswa yang sudah mendaftarkan diri sebagai calon penerima KIP kuliah. Oke, sekian video singkat kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang sudah bertanya-tanya apa sih tanda-tanda diterimanya saya sebagai mahasiswa KIP kuliah. Tapi tetap berusaha, ketika kalian nantinya dinyatakan tidak diterima, banyak jalur lain. Ketika kalian tidak diterima di jalur seleksi SNMPTN, kalian boleh coba di jalur lain seperti SBMPTN, atau nantinya bisa mendaftarkan diri di jalur KIP kuliah di perguruan tinggi swasta. Jangan menyerah, intinya kalian harus terus mencoba dan teruslah berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Oke, terima kasih. Sekian video singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap sukses dan jaga diri kalian. Semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.